di sini aku akan membahas sesuai dengan di judul, yaitu perbedaan antara program pendidikan S1 reguler dan program pendidikan S1 paralel. Nah, kenapa aku bikin video ini? Karena menurut aku masih banyak yang bingung, S1 paralel itu apa sih? S1 reguler apa sih? Terus perbedaannya apa sih? Plus minusnya apa? Nah, makanya itu aku bikin video ini. Sekarang langsung aja kita simak pembahasannya. Jadi sebelumnya aku ngasih tahu kalau di UI itu ada 4 program pendidikan. Yang pertama itu program pendidikan S1 reguler, yang kedua program pendidikan S1 paralel, yang ketiga program pendidikan S1 kelas internasional, yang keempat program pendidikan vokasi. Di sini kita akan membahas tentang program S1 reguler dan program S1 paralel. Sekarang langsung aja kita bahas ke perbedaannya. Perbedaan yang pertama itu ada di jalur masuk. Untuk program pendidikan S1 reguler, kalian bisa mendaftar melalui SNMPTN, kemudian SBMPTN, dan SIMAK UI. Kalau untuk program pendidikan S1 paralel, kalian bisa masuk atau mendaftar melalui PPKB dan SIMAK UI juga gitu. Perbedaan yang kedua itu ada di pembayaran UKT. Kalau untuk anak reguler itu menggunakan sistem BOP berkeadilan atau BOPB. Untuk anak paralel itu mereka menggunakan sistem BOPP atau BOP pilihan. Singkatnya, kalau BOPB itu atau BOP berkeadilan itu kalian membayarkan UKT sesuai dengan kemampuan orang tua kalian gitu. Jadi nanti akan ada form yang diisi kayak misalnya slip gaji orang tua berapa dan data-data lain lah yang dibutuhkan gitu. Jadi untuk anak reguler itu kisaran UKT-nya untuk rumpun sosum itu 0 sampai 5 juta, sedangkan untuk rumpun saintek 0 sampai 7,5 juta kalau nggak salah aku gitu. Dan untuk anak paralel itu kan menggunakan BOPP. Nah, apa itu BOPP? BOPP itu singkatnya kalian membayar UKT yang telah ditetapkan oleh universitas gitu. Jadi bayaran per semesternya itu udah ditetapkan dari universitas dan setiap fakultas itu beda-beda. Nah, untuk anak FIB itu tahun aku UKT-nya 10 juta dengan uang pangkal 14 juta gitu. Jadi di FIB mau jurusan apapun itu, anak paralelnya itu membayar UKT atau uang per semesternya itu sebesar 10 juta kalau tahun aku ya. Kalau tahun sekarang itu kayaknya bakal naik lagi karena tiap tahun itu biasanya naik. Selanjutnya untuk perbedaan yang ketiga yaitu adalah usia kelulusan. Jadi kalau misalnya kalian mau mendaftar program pendidikan S1 reguler, pastiin usia kelulusan kalian itu tidak lebih dari 3 tahun. Jadi misalnya nih tahun ini nih 2020 kan buka pendaftaran nih UI. Jadi yang bisa mendaftar S1 reguler itu hanya yang tahun kelulusan 2020, 2019 dan 2018. Nah, untuk yang 2017 ke atas itu gimana? Kalian bisa mendaftar di S1 paralel gitu. Jadi untuk kalian yang misalnya lulus tahun 2013, lulus SMA-nya ya, lulus SMA tahun 2013, tahun 2015 gitu, kalian nggak bisa mendaftar di S1 reguler. Kalian hanya bisa mendaftar di S1 paralel gitu. Nah, perbedaan yang selanjutnya itu ada di jadwal mata kuliah. Kalau misalnya untuk anak reguler itu ada di beberapa fakultas dan di beberapa jurusan mereka itu lebih pagi mulai kelasnya, jadi bisa pagi sampai siang atau pagi sampai sore gitu. Sedangkan untuk anak paralel itu ada di beberapa jurusan dan di beberapa fakultas mereka itu mulai kelasnya tuh siang sampai sore atau siang sampai malam gitu, ada beberapa gitu tapi nggak semuanya. Nah, kalau misalnya di fakultas aku di FIB untuk mata kuliah wajib fakultas itu pasti akan berbeda antara anak reguler dan anak paralel. Yang bedanya apa? Yang bedanya tuh ya cuma jadwalnya aja. Kalau untuk anak reguler nih kayak waktu semester 1 kemarin itu aku ada pelajaran MPKTA. Anak reguler mulai kelas MPKTA-nya itu dari jam 8 sampai jam 10. Sedangkan aku anak paralel itu mulai kelas MPKTA-nya dari habis zuhur dari jam 1 sampai jam 3. Di semester 2 kemarin juga aku gitu ada mata kuliah MPK agama. Anak regulernya itu mulainya jam 11 sampai jam 12, dari jam 11 sampai jam 1. Nah, kalau anak paralel itu mulai kelas MPK agamanya sore dari jam 4 sampai jam 6 gitu. Tapi ya sekali lagi tiap fakultas itu beda-beda ya jadwalnya. Sejauh ini sih menurut aku itu aja perbedaan antara anak reguler dan anak paralel. Nggak ada perbedaan lainnya. Untuk fasilitas nih mungkin banyak yang nanya ya, fasilitasnya ada yang berbeda atau enggak, apakah anak paralel mendapatkan fasilitas eksklusif misalnya gitu kan. Jawabannya adalah enggak. Untuk fasilitas kayak ruang kelas gitu itu anak paralel dan anak reguler itu sama aja, nggak ada perbedaan, tapi emang ada yang dipisah kelasnya, kayak bagian kelasnya itu emang ada dipisah, tapi bukan yang kayak misalnya anak paralel itu dapat kelas yang lebih bagus, itu enggak ya.
Kalau misalnya di jurusan aku nih, di sastra Arab, itu satu angkatan dibagi menjadi 3 kelas, kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, untuk anak kelas C ini itu untuk anak-anak paralel. Jadi untuk anak-anak yang dari PPKB, dari SIMAK paralel, nah itu mereka di kelas C. Nah, untuk yang kelas A sama kelas B itu anak reguler tapi dicampur, mau dari yang SNM, mau yang dari SBM atau SIMAK UI, itu dicampur kelas A sama kelas B. Intinya kelas A sama kelas B itu anak reguler, kelas C itu anak paralel. Itu kalau di sastra Arab ya. Ada di jurusan lain itu satu angkatannya dibagi 3 juga atau dibagi 2 gitu, tapi dia nggak dibedakan antara anak paralel dan anak regulernya, tapi tetap digabungin gitu, ada. Jadi memang beda-beda, tiap jurusan itu beda-beda. Tapi aku tekenin lagi, walaupun kelasnya itu dipisah antara anak paralel dan anak reguler, bukan berarti fasilitasnya itu anak paralel itu lebih mewah, lebih high, lebih eksklusif, itu enggak ya. Jadi sama aja. Nah, sekarang aku akan membahas tentang plus minusnya. Apa sih plus minus anak paralel dan anak reguler? Yang pertama, untuk anak reguler itu plusnya kalian bisa mendapatkan keringanan biaya. Kalian mempunyai peluang yang besar untuk mendapatkan beasiswa, baik itu beasiswa bidik misi ataupun beasiswa dari partner-partner UI gitu. Kalau misalnya untuk anak paralel, itu mereka tidak bisa mendapatkan bidik misi, dan untuk mendapatkan beasiswa dari partner kerjasama UI itu pun gimana ya, agak sedikit gitu loh, tidak sebanyak beasiswa-beasiswa yang disediakan untuk anak reguler. Itu sih yang sangat disayangkan. Selain itu, untuk keringanan biaya pun juga nggak ada untuk anak paralel, tapi anak paralel maupun anak reguler juga bisa mengajukan cicilan selama 3 bulan dengan ketentuan bulan pertama itu sebesar 50%, yang kedua itu sebesar 30%, dan bulan ketiga itu sebesar 20% gitu. Nah, tadi itu kan plusnya anak reguler dan minusnya anak paralel. Nah, sekarang kita balik, minusnya anak reguler dan plusnya anak paralel. Minusnya dari anak reguler itu sebenarnya waktu di pendaftaran. Kalau misalnya kalian mendaftar S1 reguler, itu tentu aja peminatnya banyak banget daripada anak paralel. Jadi bisa dibilang peluang masuk UI-nya itu lebih gede anak paralel daripada anak reguler. Karena ya itu tadi, peminatnya itu lebih banyak di reguler. Jadi secara garis besar, mau kalian mengambil program pendidikan S1 reguler atau S1 paralel, itu sama aja sih secara garis besar, nggak ada perbedaan yang berarti kecuali di bayaran tentunya. Jadi aku saranin untuk kalian yang pengen ngambil program pendidikan S1 paralel, pastiin perekonomian keluarga kalian itu stabil dan memadai gitu. Oh iya, kemarin juga ada yang nanya ke aku, Kak, anak paralel itu sering dipungutin biaya nggak sih? Misalnya kayak ada event-event gitu kan, misalnya ada event atau kepanitiaan gitu. Nah, walaupun kita nggak ikut nih, tapi anak paralel itu bakal dipungutin biaya gitu. Aku nggak tahu ini dapat info dari mana. Tapi itu yang pastinya enggak ya, nggak pernah terjadi itu selama aku kuliah. Udah hampir setahun aku kuliah, itu nggak ada sih dipungutin gitu-gitu. Jadi kalau misalnya tentang pemungutan biaya gitu-gitu, itu biasanya yang membayar itu ya yang ikut kepanitiaan atau yang ikut organisasi tersebut gitu loh. Kalau misalnya kalian nggak ikut kepanitiaan sebuah event atau nggak ikut organisasi, ya kalian biasanya nggak akan dipungut biaya. Mau kalian anak reguler atau anak paralel pun, ya kalau misalnya kalian nggak ikut ya nggak akan ditagih gitu loh, nggak akan dipungut biaya gitu. Jadi nggak ada ya istilahnya anak paralel itu sering dimintain duit, itu tuh nggak ada ya. So mungkin segitu aja video dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ada beberapa yang kurang jelas atau kata-kata yang belibet-belibet gitu, mohon dimaafkan. So thanks for watching.